Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama ya, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Ini adalah tema yang mungkin energinya masih sama ya. Kevin masukkan ke pertanda cinta bagian ketiga. Yang kemarin bagian kedua itu tentang gairah. Dan bagian ketiganya ini Kevin ambil dari segi sinkronisasi. Jadi bisa masuk ke dalam ranah komitmen ya. Sinkronisasi perasaan kamu versus perasaannya dia. Bagaimana sinkronisasinya? Apakah kalian ini bisa menciptakan yang namanya sebuah ikatan batin di situ? Kalau misalkan ada yang bagus di sini, maka kalian kembangkan. Kalau misalkan nggak bagus, kalian ini banyak sekali pertikaian. Mungkin nanti ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya. Oke, bacanya di sini bersifat general ya, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain ya. Dan selalu gunakan positive vibe dimanapun kalian berada ya, lingkungan positif, baik di dalam lingkungan komentar di live chatting, atau mungkin juga komentar positif di kolom komentar ya sahabat kebahagiaan, karena YouTube itu lagi sensitif banget ya. Kalau misalkan omongannya itu tidak sesuai dengan KBI atau kalimat kasar, itu biasanya langsung diblokir sama YouTube tanpa admin yang nengok atau moderator yang nengok ya. Dan kita langsung fokus saja ya ke pembacaan untuk tema kita hari ini. Sinkronisasi, harmoni perasaan kamu versus perasaannya dia. Pertanda cinta bagian ketiga. Oke, kita akan cek. Fokus pada diri, dan bayangkan si dia. Oh ya, yang nanya, Kevin pakai kartu apa sih ini namanya? Ini adalah Deviant Moon Tarot ya. Biasanya sering banget. Ini kartunya namanya apa? Oke, kita cek. Yang pertama di sini yang atas adalah energi sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi kamu. Nanti kita sinkronisasikan antara diri kamu dengan dirinya dia. Ini adalah energi kamu. Selanjutnya Kevin menggunakan kartu yang lain untuk lebih afdol lagi ya. Ini adalah kartu andalannya Kevin ya, The Beauty of Horror Tarot. Sebagai energinya dia, orang yang sedang kamu pikirkan. Bagaimana untuk energinya dia? Oke, kita akan cek bersama-sama untuk energinya dia, lalu kita sinkronisasikan antara diri kamu dengan dirinya dia. Ada apa? Apakah ada cinta, ada rindu? Apakah kalian memiliki ketiga komponen cinta yang sangat berarti ya, yang selalu Kevin bahas. Untuk energi sahabat kebahagiaan, ada kartu 7 cup, dimana kartu 7 cup ini adalah simbol dari kreasi, simbol dari sebuah impian, harapan, keinginannya banyak banget nih. Yang jelas sih keinginannya satu, ingin bahagia sama dia, ingin ngebina sebuah hubungan yang sesuai dengan keinginan kamu. Kamu banyak banget keinginan di sini. Sesuatu yang diinginkan ini terkadang jatuhnya kalau misalnya nggak dituruti, ini bisa membuat kalian kecewa ya sahabat kebahagiaan. Jadi bisa dipastikan hubungan kamu yang pertama sama dia itu banyak keinginannya, atau justru dia adalah kebutuhan cinta kamu. Nggak harus kita itu memfokuskan diri ke hubungan itu hanya keinginan saja, tapi kebutuhan itu penting. Nah, ini ada hal-hal yang mungkin sahabat kebahagiaan perlu diperhatikan tentang hubungan kamu dengan dia. Ini dia adalah kebutuhan cinta atau hanya keinginan semata? Karena Kevin di sini lihat banyak sekali keinginan, harapan dari sahabat kebahagiaan, dan keinginan harapan di sini kalau misalkan tidak dituruti satu persatu, ini membuat kamu lelah dan capek. Oke. Mungkin ada yang baru capek banget sama dia ya. Selanjutnya untuk sahabat kebahagiaan, di sini kartunya adalah kartu bernomor 13, kartunya adalah Death. Ada yang kemarin baru ngilang dari dia, mencoba untuk hilang dari dia atau menjauh dari dia, tapi ternyata ketarik lagi. Apakah ini law of attraction kamu sama dia itu masuk? Karena kayak bilang di sini, sebagian dari sahabat kebahagiaan mencoba merevolusi lagi hubungannya sama dia. Ketika merevolusi hubungannya, aku ingin jauh dia dari dia, tapi kok kenapa ada sinyal-sinyal dari dia lagi yang membuat kamu ketarik sama dia? Oke, di sini ada energi sahabat kebahagiaan. Oke, sebaiknya Kevin buka semuanya aja ya, karena ini adalah sinkronisasi. Jadi kartunya harus buka semua. Lupa. Wow. Ini fix ya. Energi kamu sama dia tuh saling tarik-menarik. Entah kenapa ya, kalian berada di posisi sahabat kebahagiaan itu udah capek. Di kartu 4
pedang ini simbolnya adalah orang yang beristirahat di dalam tanah ya. Bukan di dalam tanah artinya meninggal, bukan ya. Ini kartunya memang gambarnya seperti ini. Ada orang yang beristirahat di sini, memegang bunga. Ini adalah memegang kenangan-kenangan atau hal-hal manis ya. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk beristirahat dari dia, mencoba untuk istilahnya adalah healing atau me time dari dia ya. Mencoba untuk keluar dari dia, tapi justru membuat kamu tuh ngerasa berat di sini. Kartunya adalah 8 tongkat ya. Kartunya berat, kamu ingin memutuskan sesuatu hubungan. Entah kemarin sahabat kebahagiaan tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ngeblokir dia. Kamu ngambil keputusan seperti ini. Tapi yang sahabat kebahagiaan rasakan, ketika aku menjauh dari dia, kenapa aku jadi ingat dia ya? Dan ketika aku tidak terkoneksi sama dia, justru aku mengingat masa-masa lalu bersama dia. Oke, jadi sinkronisasinya artinya apa? Sahabat kebahagiaan memiliki banyak sekali keinginan di sini, namun keinginannya tidak bisa didapatkan satu persatu. Keinginan paling kuat itu adalah keinginan dari perasaan. Ya, kamu mencintai dia, kamu menginginkan hubungan yang lebih, kamu butuh kepastian dari dia, tapi sosoknya dia pasif, membuat sahabat kebahagiaan itu mencoba memilih untuk death atau mengakhiri di sini ya. Tapi ketika mengakhiri di sini dan beristirahat di sini, perasaannya nggak tenang. Masih keingat dia. Oke, aku mau coba meditasi deh Kevin untuk tidak terhubung dengan dia. Ketarik lagi. Dan membuat sahabat kebahagiaan tuh bingung. Ini tuh sebenarnya apa sih? Aku tuh pengen lepas dari dia tapi ketarik lagi. Nah, artinya sahabat kebahagiaan masih menyimpan sebuah gairah. Oke. Jadi ketiga komponen cinta, gairah, keintiman, dan komitmen, sahabat kebahagiaan masih menyimpan gairah, ketertarikan terhadap dia. Kenapa? Sesuatu hal yang kamu inginkan di energi kartu 7 cup di sini, harapan-harapan kamu itu belum terwujud satu persatu. Mungkin hanya beberapa persen saja harapan kamu terwujud ketika ngejalin hubungan sama dia. Mungkin 56% dan masih ada sisanya. Nah, sisanya apa? Sahabat kebahagiaan masih menyimpan di situ. Apakah dia masih ada hutang sama kamu? Apakah dia itu ada janji yang belum tersampaikan sama kamu? Apakah sahabat kebahagiaan masih menunggu kepastian dari dia? Ranahnya memang di sini kamu mencoba untuk beristirahat dengan dia. Jadi harapan kamu ini kalau misalkan diibaratkan kalau ada kerjasama, kalian tuh bisa ngejalin sebuah keintiman ya sahabat kebahagiaan. Kuncinya satu, sering ketemu. Kenapa di sini Kevin lihat banyak sekali energi di atas awan, artinya pertemuannya itu susah. Karena di kartu 8 tongkatnya di sini hubungan kalian ini paling banyak itu hubungan lewat sosial ya. Artinya hanya sebatas chatting, video call, lewat sosial media, pertemuannya jarang banget di sini. Dan di kartu 3 tongkat di sini tentang melihat sudut pandang yang lebih jauh lagi ya, bahwa sahabat kebahagiaan itu sebenarnya udah mikirin banget tentang hubungan ini sama dia, apakah lanjut atau enggak, mencoba beristirahat tapi nggak tenang. Oke, ketika beristirahat di sini dari hubungan ini, dia masuk ke dalam diri sahabat kebahagiaan sehingga membuat kamu tuh terasa terusik lagi di sini ya. Padahal inginku tuh hubungannya tenang-tenang saja, nggak perlu banyak pertikaian atau permasalahan sama dia ya. Yang namanya hubungan tuh wajar ya sahabat kebahagiaan, ada naik ada turunnya. Kalau misalkan ini adalah titik terjenuh kamu, titik terendah kamu sorry, ketika ngejalin hubungan sama dia, sahabat kebahagiaan itu akan mengambil keputusan justru kamu yang mutusin dia duluan. Karena di sini ada kartu death. Tapi kartu death ini bisa memiliki makna tentang transformasi atau sebuah kelahiran baru. Di sini simbolnya ada sosok monster yang hamil tapi anaknya diinjek di sini. Ini mungkin anak pertamanya ya. Jadi ini adalah simbol di mana mentransformasi hubungan. Ketika hubungannya tidak baik-baik saja sama dia, sahabat kebahagiaan ini adalah pemicu untuk bisa memperbaiki hubungan. Artinya apa? Kamu ini adalah orang yang ibaratnya adalah ujung tombaknya. Ujung tombaknya ini ada di sahabat kebahagiaan. Di mana sahabat kebahagiaan ini akan merubah sistem. Ketika kamu sama dia tuh kemarin tuh hubungannya nggak baik, tapi kamu ada niatan untuk memperbaiki dan kamu berjuang di sini, maka akan ada hal yang positif bahwa kamu bisa memperbaiki hubungan dengan dia. Karena death itu bukan hanya mengakhiri sebuah hubungan ya. Ini bisa memiliki makna tentang kelahiran baru atau transformasi. Jadi yang pengen belajar kartu tarot bisa kalian catat ya untuk arti kartu the death di sini ya. Karena Kevin selalu menerapkan esoteric tarot ya. Jadi nggak halu-halu, ada ilmunya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan energinya dia untuk saat ini? Ada kartu Ace of Pentacle. Nah, kalian sudah hafal, kartunya simbolnya adalah pentacle. Pentacle itu ada energi fisik, ada energi uang. Apakah ini simbol dari perkataan Kevin yang dari video-video kemarin, uang lebih manis daripada cinta?
Karena Kevin lihat di sini untuk kondisinya dia saat ini, dia itu lagi melarat loh. Kartunya adalah 5 pentakel. Melarat dalam artian gini, dia tuh lagi butuh duit, dia itu secara ekonomi, secara uang itu lagi nggak bagus. Membuat kamu males sama dia. Sahabat kebahagiaan males sama dia karena mungkin kamu ngerasa bahwa kenapa sih aku terus yang ngeluarin duit? Ini simbolnya uang loh. Dan dia tenggelam di sini. 5 pentakel ini simbol dari bagaimana dia itu belum bisa memanage tentang uang. Lalu kalau bagaimana dengan perasaannya dia di sini? Perasaannya dia masih mencoba untuk meminta pertolongan terhadap sahabat kebahagiaan. Apakah dia ada cinta di sini? Dia masih menyimpan itu. Ada koneksi di kartu Two of Cup. Dia masih menyimpan cinta. Dia masih menyimpan sayang di sini. Namun dirinya dia banyak sekali tekanan dan stres sahabat kebahagiaan. Kalian bisa lihat ya untuk simbol kartunya di sini. Ada sosok zombie di sini yang istilahnya adalah sedang bersedih di sini. 9 pedang ini adalah simbol dari pikiran, simbol dari stres. Orang ini memang banyak tekanan, banyak stres di sini. Karena apa? Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang dia hadapi di sini, entah itu masalah hutang, masalah internalnya dia, dan untuk bisa menyatukan energinya dia sama sahabat kebahagiaan ini justru frekuensi sahabat kebahagiaan lagi di atas, frekuensinya dia lagi di bawah. Ketika dia frekuensinya di bawah, sahabat kebahagiaan di atas, maka sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ngomong nggak pernah nyambung. Aku maksudnya ini dia nggak pernah nyambung karena frekuensi kalian tuh nggak sama. Lalu bagaimana untuk menyatukan frekuensi ini? Kalau misalkan sahabat kebahagiaan di sini berada di titik jenuhnya dia dan sahabat kebahagiaan istilahnya tidak berdamai dengan hubungan ini, maka kamu akan selalu di atas dan dia akan di bawah. Nah, untuk menyatukan ini hilangkan perasaan itu, mencoba untuk berdamai dengan dia. Kalau hubungan kalian nggak baik-baik saja, kalian bantu sahabat kebahagiaan ini di atas, turunkan frekuensinya, masuk ke dalam dirinya dia, bantu dia, terutama dari sisi emosionalnya dia yang penuh dengan tekanan di sini. Pahami dia, angkat dia, maka kalian akan naik bersama-sama frekuensinya. Nah, tapi ranahnya apa? Sahabat kebahagiaan itu udah capek. Kenapa? Hanya uang lah yang dia cari, hanya materi lah, hanya keluh kesah lah. Dan bahkan kalau misalnya dia nggak pernah ngasih, gue nggak pernah ngasih materi sama dia, dia materinya ada. Dia selalu menjual kesedihan. Dan ketika seseorang selalu menjual kesedihan, curhatnya hanya sedih-sedih terus, frekuensinya dia jauh lebih di bawah. Karena apa? Sahabat kebahagiaan pasti bosan. Ya mungkin kita dengar cerita sedih terus, maka kita akan tahu ini orang kenapa sih kalau cerita sedih-sedih terus nggak pernah nonjolin dirinya dia tuh bahagia. Nah, sahabat kebahagiaan tuh frekuensinya di atas, dia di bawah. Ketika hal itu terjadi, sahabat kebahagiaan akan ngerasa bosan. Kalau ketemu ceritanya ngeluh-ngeluh terus, nggak asik. Nah, energinya dia sama di sini, frekuensinya lagi di bawah. Tapi untuk perasaan cintanya dia masih mengharapkan kamu. Two of Cup. Two of Cup ini adalah simbol dari perasaan ya. Jadi dia sahabat kebahagiaan menyimpan gairah, dia menyimpan keintiman. Apakah dia masih ada gairah? Gairahnya dia masih tersembunyi karena penuh dengan tekanan di sini, dan dirinya dia untuk maju sama sahabat kebahagiaan banyak sekali serangan. Entah itu serangan secara internal, secara masalah-masalah internalnya dia dan hal lain sebagainya. Jadi untuk masuk ke sahabat kebahagiaan tuh kalian mikir, orang ini kok geraknya susah banget ya. Untuk maju itu susah. Dari simbol-simbol gambarnya di sini juga mencerminkan situasi atau keadaan. Untuk energi sahabat kebahagiaan di sini ternyata frekuensi kamu lebih tinggi ya. Kalau misalkan kamu memilih menyudahi di sini, maka sudahi. Kalau misalnya nyaman, tapi kalau kamu masih cinta sama dia, turunkan frekuensi kamu, masuk ke dalam ranah hidupnya dia, berdamailah dengan dia, maka angkatlah dia untuk menuju kebahagiaan. Di energi paling kuatnya itu memang istilahnya tombaknya untuk menstabilkan hubungan ini adalah sahabat kebahagiaan, bukan dia. Karena apa? Posisinya dia itu penuh dengan tekanan, stres banget di sini. Jadi untuk berpikir secara rasional orang ini tidak mampu, apalagi untuk berjuang untuk memperbaiki hubungan sama kamu, orang ini tidak mampu. Meskipun di sini dia selalu manja sama kamu, selalu intim sama kamu. Ya masa sih zaman sekarang hanya merasakan hubungan dapatnya tuh cuma dipuji-puji doang, kata-kata cinta doang, tapi nggak ada pergerakan dari diri dia. Ini bukan zaman-zaman klasik loh, dimana ketika dirayu, ngerasa bahagia, kemudian falling in love di situ. Nah, ini kebutuhan kita di tahun 2022 ya. Kevin ngomong secara logika aja. Di tahun 2022 itu kebutuhan tuh makin banyak. Apalagi ini udah masuk ke dunia digital ya. Dunia digital yang serba ada. Nggak harus selalu mencintai seseorang dengan cinta saja, materi juga butuh. Oke, kenapa?
Kalau materi tidak tidak ada di sini, dirinya dia tidak bisa berjuang, hanya istilahnya adalah memberatkan materinya ke sahabat kebahagiaan saja. Ini sahabat kebahagiaan juga ngerasa, ya harusnya kita kerjasama dong, jangan aku terus. Oke, kalau misalkan ini tanggung jawab kamu, ya nggak masalah. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan adalah seorang laki-laki, untuk dia yang wanita, yaitu tanggung jawab kamu. Tapi ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi bahwa kamu lagi nggak mampu nih, kamu lagi nggak bisa, nah dia juga selalu gantungin kamu, istilahnya gendong kamu terus di situ, ya kamu capek sendiri dong. Makanya kerjasama antara diri kamu itu harus ada. Jadi ketika ngejalin hubungan percintaan dengan siapapun saja, sahabat kebahagiaan juga harus tahu, kita berjuang sama-sama loh, nggak harus tentang cinta saja. Tapi ada ranah fisik juga yang harus kita selesaikan, ranah materi juga yang harus kita penuhi juga di sini. Kerjasama di situ akan memicu yang namanya sebuah keintiman ya. Karena kerjasama ini bisa membuat kalian semakin intim, membuat kalian itu ngerasa bahwa aku mencintai dia ini sebagai bentuk satu tim, bukan hanya aku saja yang berjuang. Karena apa? Kalau misalkan orang ya ngejalin hubungan seperti ini, sahabat kebahagiaan yang hanya berjuang saja, ujung-ujungnya apa? Kamu lelah. Apalagi di sini energinya kartu 4 pedang, kamu udah lelah memilih untuk mengakhiri. Namun energinya dia ini adalah flat. Tapi di kartu 5 ya, ini ada untung di sini ya, ada angka nomor 5 ya. Walaupun dia di dalam sebuah kemelaratan istilahnya ya, atau berada di titik terendahnya dia. 5 itu secara numerologi tarot memiliki makna tentang evolusi. Mudah-mudahan bisa mengevolusi ini ya. Kuncinya satu, tentang kesadarannya dia. Tapi untuk bisa masuk kesadarannya dia, kondisi saat ini dia belum bisa. Karena dia penuh dengan tekanan, dia lagi stres banget, mentalnya dia memang lagi kena. Ini kayaknya pembacaan Kevin tuh urut deh dari video-video Kevin yang kemarin. Ini masih sama, masih muter-muter di sini. Dan makanya Kevin di sini masukkan ke pertanda cinta ya, bagian ketiga. Antara energi kamu dengan dia, sinkronisasinya ternyata frekuensi kamu jauh lebih di atas ya ketimbang dia. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan masih cinta, maka sama ratakan dulu, buat dia bahagia. Biar apa? Kalian itu istilahnya ketika ngejalin sebuah hubungan percintaan, ini posisinya kan lagi turun, grafiknya turun tuh, istilahnya jeglong gitu ya. Kalian coba naikkan frekuensinya agar dia naik ke atas, kemudian kalian bisa membina sebuah hubungan. Tapi harus ada perbaikan di situ ya, harus ada perbaikan, evaluasi lagi tentang hubungan kamu dengan dia. Ngejalin cinta itu kalian harus seperti bermain sebuah data. Kapan kalian harus menganalisa data tersebut, biar kemungkinan buruk seperti hal seperti ini tidak membuat kamu rugi. Zaman sekarang kalau cinta nggak pakai logika, ini justru banyak sekali penekanan yang membuat sahabat kebahagiaan itu merasa dirugikan, seperti merasa berjuang sendiri. Jangan sampai seperti itu. Orang ini juga sama, dia seolah-olah bilang bahwa aku juga berjuang di sini demi kamu. Buktinya mana? Karena energi fisiknya di sini tidak ada bukti. Jadi perannya dia bisa memunculkan sebuah drama di sini ya. Harus pintar loh sahabat kebahagiaan ketika ngejalin hubungan dengan siapapun. Oke, bucin boleh, karena bucin itu adalah warna cinta. Tapi ketika bucin jangan sampai lupa segalanya, terutama menganalisa hubungan-hubungan kalian di sini ya sahabat kebahagiaan. Entah kalian ngejalin hubungan cinta segitiga, cinta segi empat, trapesium, jajar genjang atau lingkaran atau apalah, segi-seginya yang banyak, kalian tuh harus berpikir rasional juga loh. Jangan sampai ujung-ujungnya itu nyesel. Nyesel itu nggak pernah di depan, nyesel itu ada di belakang, apalagi ngejalin cinta. Kalau nyeselnya di awal, ya kalian nggak akan ngejalin hubungan seperti ini loh. Oke, sinkronisasinya di sini ada ya. Dan Kevin akan cek untuk energi zodiak awal yang ini belum selesai. Ada energi zodiak awal apa yang hadir di pembacaan Kevin. Yang atas bisa kamu, yang bawah bisa dia, atau bisa ketukar ya antara atas dan bawah karena general. Ada kartu 6 cup. 6 cup ini masuk energinya Scorpio. Death ini juga sama Scorpio. Double di sini Scorpio. Lalu di sini ada kartu 4 pedang. 4 pedang masuk ke energinya Libra. Ada kartu 8 tongkat ini masuk ke Sagittarius, 3 tongkat Aries. Ada kartu Ace of Pentacles, zodiak elemen tanah. Ini menguasai ya. Taurus, Virgo, Capricorn hadir. Lalu 5 pentacle ini masuk ke Taurus. Taurusnya ada double ya. Selanjutnya di sini ada kartu 2 of Cup masuk ke energinya Cancer, 9 pedang ini masuk ke Gemini. Ada kartu 7 tongkat. Nah, 7 tongkat ini masuk ke energinya Leo. Ini beberapa zodiak awal yang energinya terlihat ya dari pembacanya Kevin. Bisa tertukar atas bawah itu kamu atau dia. Lalu kita akan cek bersama-sama
Kevin akan menggunakan kartu yang berbeda. Ini sama Beauty of Horror tapi versi monokrom ya. Antara diri kamu dengan dia secara sinkronisasi perasaan. Sebaiknya apa yang sahabat kebagian lakukan ya? Atau ada energi apa yang terlihat di kartu tarotnya? Oke. Kartunya terlalu besar. Jadi buat shuffle butuh perjuangan. Terjerat dalam hubungan seperti ini pasti akan melelahkan nih sahabat kebahagiaan nih. Kalian bisa lihat ya, gambarnya simbol orang yang terjerat loh. Kamu sama dia tuh seperti terjerat. Mau keluar susah, mau lanjut juga banyak sekali penekanan. Akhirnya hanya bisa pasrah ngejalin hubungan seperti ini. Karena apa, sahabat kebahagiaan tuh masih ada gairah. Gairah itu tentang cinta di awal ya. Masih ada ketertarikan, baik secara fisik. Baik secara fisik itu kamu memandang dia adalah kriteriaku, dia terlalu tampan atau dia bisa memberikan warna baru dalam kisah kamu di sini. Kamu terjebak di dalam cintanya dia, ketika terjebak dalam cintanya dia, mau ngelakuin apapun serba salah, dia juga sama. Ujung-ujungnya apa? Pasrah dalam keadaan. Kartunya 8, sifatnya adalah mengulang. Sering banget ngulangi hal-hal yang seperti ini ya. Terjebak dalam cinta seperti ini, kalau misalkan sahabat kebahagiaan tidak bisa menganalisa lagi, tidak bisa mencoba menggunakan logika kamu, maka untuk bisa melepaskan ini tuh susah. Satu-satunya cara untuk bisa keluar dari kartu 8 pedang ini tentang cobalah untuk berpikir secara logika. Antara logika dan perasaan ini harus disamaratakan ya sahabat kebahagiaan. Kartu pedang ini tentang pikiran. Kartu pedang simbol dari pikiran. Nah, cobalah untuk pikiran kamu di sini, hilangkan dulu negative thinking tentang dia ataupun tentang diri kamu. Hilangkan dulu tentang negative thinking. Cobalah frekuensi kamu makin ditingkatkan dengan menggunakan pikiran positif. Ketika pikiran positif di situ muncul, mindset positif kamu muncul, kamu akan berpikir secara logika. Nah, logikanya dipakai di sini dan kamu tahu bagaimana jalan keluar dari hubungan seperti ini. Karena apa? Sifatnya adalah ngulangin terus. Kalau ngulangin terus kan capek. Harus ada komunikasi sama dia. Satu-satunya cara memang diskusi sama dia, bukan ngejudge ya. Diskusi sama pasangan itu penting banget loh sahabat kebahagiaan. Jadi istilahnya kamu tuh tidak mangkel sendiri, tidak menyimpan energi negatif sendiri. Kalau misalkan dia nggak bisa diajak diskusi, bagaimana Kevin di situ? Waduh, frekuensinya dia nggak sama-sama kamu. Jadi keputusannya adalah kamu mau ngambil keputusan apapun, dia nggak bisa diajak diskusi di sini. Berarti apa? Dia tidak bisa memperjuangkan hubungan bersama kamu. Artinya apa? Orang ini tidak bisa menjaga keintiman. Oke. Selanjutnya ada energi apa? The High Priestess. The High Priestess ini adalah simbol tentang sebuah rahasia atau sebuah misteri ya. Ketika ngejalin sebuah hubungan seperti ini, dia mungkin banyak sekali menyimpan sebuah misteri atau banyak sekali rahasia-rahasianya dia, sehingga membuat sahabat kebahagiaan itu selalu bertanya tentang dia bagaimana, apa yang dia sembunyikan. Nah, hal inilah yang membuat sahabat kebahagiaan menjadi tidak lagi percaya sama dia. Karena apa? Dia orangnya tidak jujur sama kamu. Oke, meskipun kamu selalu mendengarkan dia, meskipun dia juga mendengarkan kamu, tapi kapan waktunya untuk berbagi tentang rahasia di sini? Kalau rahasianya memang berhubungan dengan istilahnya adalah sifat jeleknya dia atau hal-hal yang istilahnya aibnya dia. Oke, kalau aib rahasia itu kita sembunyikan karena sejatinya Tuhan juga menyimpan rahasia terutama aib kita ya. Tuhan itu juga menjaga aib kita. Maka kalau misalkan rahasianya adalah aibnya dia, jangan diusik. Tapi kalau rahasianya ini terkait dari hubungan kamu, dari komponen cinta kamu, maka harus didiskusikan. Komponen cinta 3 ya, gairah, keintiman, komitmen. Kalau misalkan ada yang disembunyikan di situ, maka sahabat kebahagiaan akan memicu pertanyaan-pertanyaan terhadap diri dia, sehingga sahabat kebahagiaan itu menjadi tidak lagi percaya sama dia. Oke. Selanjutnya, banyak sekali beban kan? Oke. Ini hubungan ini simbolnya orang lagi ngangkat beban loh sahabat kebahagiaan. Kamu sama dia tuh bebannya itu nggak bisa dibagi satu sama lain. Ngejalin hubungan itu harus membagi beban ya. Ya kalau ada masalah, ya kita selesaikan bersama-sama. Walaupun ini adalah masalah internalku. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan bisa nyelesain sendiri, maka lakukan. Jangan manja. Tapi dia bagaimana? Dia kalau ada masalah, itu ibarat kata tuh demplok terus sama kamu. Ngasih bebannya sama kamu. Baik masalah hutangnya dia, masalah internalnya dia menjadi tanggungan kamu. Membuat kamu tuh capek. Harus ada kerjasama di sini ya sahabat kebahagiaan. Agar apa? Sinkronisasi kamu antara perasaan kamu dengan dia itu sama. Yang Kevin lihat di sini memang frekuensi kamu jauh lebih tinggi ketimbang dia. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, beban masalahnya masuk ke kamu capek sendiri. Dia masih ada sayang loh sama kamu, dia masih ada cinta sama kamu, tapi actionnya tidak ada.
Lalu ada energi apa lagi? Oke, tentang kekalahan ya sahabat kebahagiaan. Kekalahan mempertahankan atau menjadi seorang pecundang. Kuncinya seperti ini sih. Apakah dia akan menjadi seorang pecundang? Apakah dia akan menjadi orang yang kalah ketika ngejalin hubungan seperti ini? Ibarat kata sahabat kebahagiaan sama dia tuh lagi perang, lagi dalam situasi perang. Apakah kalian akan memerdekakan hubungan kalian atau tidak? Jika tidak memerdekakan hubungan ini, maka dia akan menjadi seorang pecundang. 5 pedang ini tentang sebuah fighting ya, tentang sebuah pertarungan di sini. Apakah dia menang atau tidak? Kalau misalkan nggak ada kerjasama, ini balik lagi ke pembacaan Kevin yang awal. Nggak ada kerjasama di sini, maka dia akan menjadi orang yang kalah. Artinya apa? Sahabat kebahagiaan akan memberikan keputusan bahwa aku akan mutusin kamu di sini. Oke. Ada kartu Knight of Cup. Cobalah untuk bisa lebih mendekati lagi tentang makna hubungan seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak bisa mendekati karena hubungan ini, kalian tidak ada lagi istilahnya adalah memikirkan jangka panjang hubungan kamu sama dia. Apakah ini ada potensi atau enggak dalam jangka panjang di sini? Kalau nggak memikirkan seperti itu, maka hubungan kalian terpaksa harus berhenti di tengah jalan. 5 pedang. Tapi kalau sahabat kebahagiaan, coba melihat lagi apakah aku ada potensi sama dia enggak untuk jangka panjang. Kalau misalkan ada, bisa memperbaiki ini semua. Yang diperbaiki itu dari ini, ketidakjujurannya dia, apa yang dia sembunyikan, terutama dari masalah-masalah yang paling banyak di sini harus bisa berbagi satu sama lain ya. Oke, kedepannya bagaimana ya antara sahabat kebahagiaan dengan dia? The Emperor, egonya masih ada satu sama lain ya. Ini kartu ini keluar 2 kali loh. Sahabat kebahagiaan sama dia, itu egonya masih ada. Kalau misalkan egonya ini masih berkuasa di sini, maka hubungan kalian itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya putus nyambung lagi, karena sama-sama keras. Harus ada yang menjinakkan, harus ada yang melunakan, harus ada yang memperjuangkan di sini. Karena The Emperor sifatnya adalah menguasai, ada ego di sini. Sama-sama punya ego. Kamu punya ego seperti ini, kamu punya keinginan seperti ini, sedangkan dirinya dia nggak mampu. Maka kendalinya di sini adalah coba istirahat sejenak dari hubungan seperti ini. Jika hubungan kamu sama dia tuh lagi panas banget, istirahat dulu, jangan terlalu banyak ngejudging, karena itu akan membuat hubungannya semakin panas. Frekuensi kamu memang lagi nggak stabil antara diri kamu sama dia. Satukan dulu frekuensinya, kemudian cobalah untuk bisa melihat lagi hubungan kamu dengan dia, apakah memiliki potensi dalam jangka panjang atau enggak. Kalau misalkan ada potensi untuk jangka panjang, maka lakukanlah, berilah sebuah ketegasan di dalam diri bahwa oke, aku hari ini harus tegas sama dia. Kalau aku nggak tegas sama dia, maka segala sesuatunya aku akan yang diperdaya dari dia ya. Oke, cinta kamu. King of Pentacle. Wah. Waduh, ini kenapa muncul lagi ya? King of Pentacle itu sebenarnya adalah simbol kesetiaan ya. Tapi terkadang banyak sekali hal-hal yang dibahas dari segi uang. Ya mudah-mudahan sebagian sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa nggak cuma uang doang kok Kevin di sini. Ya berarti masalahnya itu ada di perasaan ya. King of Pentacle di sini yang Kevin lihat juga, Kevin merasakan bahwa energinya untuk mendapatkan sebuah kesetiaan itu ada. Orang ini memang sangat berpengaruh sekali terhadap diri sahabat kebahagiaan. Ketika dia tidak lagi bisa dipercayai, membuat sahabat kebahagiaan itu bingung tentang hubungan seperti ini. Kok dia lain ya? Kok dia nggak kayak dia yang dulu ya? Ini simbolnya ada zombie yang melamun di sini ya. Yang sahabat kebahagiaan rasakan bahwa kok cintanya beda ya, nggak seperti dia yang dulu. Banyak sekali penekanan ini muncul di dalam pikiran kamu, sehingga kamu bertanya, ada apa dengan dia, ada apa dengan dia, ada apa dengan dia. Dan terkadang negative thinking itu masuk di situ. Makanya sahabat kebahagiaan butuh waktu beristirahat. Ini ada kartu 4 pedang dari energi awal. Untuk energi sahabat kebahagiaan di kartu atas tadi juga 4 pedang muncul di sini. Jadi memang nggak boleh tergesa-gesa. Istirahatkan ego kamu di sini. Kalau terlalu egois di sini, sahabat kebahagiaan ini justru akan mengucapkan kata-kata yang mungkin akan membuat dia hancur, bahwa aku akan mutusin kamu di situ. Tapi ketika mutusin, ketarik lagi sama energinya dia. Bingung kan? Jadi lebih baik nggak usah terlalu bagaimana sama dia, istirahat dulu karena frekuensinya dia lagi di bawah, sahabat kebahagiaan lagi di atas. Kalau kamu nggak bisa bantu dia, ya udah biarkan dia berproses dengan sendirinya, butuh waktu. Oke, tentang hubungan kamu dengan dia ya sebagai energi akhir di sini. Ada energi apa? Sinkronisasi dan juga harmoni perasaan kamu dan perasaannya dia. Energi apa yang didapat di sini?
Wah, kartunya muncul dua nih. Ada Ace of Pentacle, ini ada Ace of Pentacle keluar dua kali. Ace of Pentacle ini tentang hubungan awal, komitmen awal kamu sama dia. Apakah kamu sama dia secara hubungan terlalu membahas yang paling banyak itu adalah uang. Kalau terlalu banyak membahas uang di situ, maka cobalah perbaiki dari pembahasan kalian di sini. Ya, kamu sama dia harus memiliki hubungan yang bermakna ya sahabat kebahagiaan. Bukan hanya tentang materi saja yang dibahas di sini, cinta juga perlu. Walaupun tadi Kevin menyebutkan bahwa materi juga perlu di situ, tapi harus ada keseimbangan antara materi dan perasaan di sini agar hal ini tidak menjadi sebuah pemicu dari hubungan kamu sama dia itu menjadi tidak nyaman. Hal-hal yang berkaitan dari sebuah kestabilan juga perlu ditingkatkan ya untuk sahabat kebahagiaan di sini. Tentang perasaan cinta, kalian balik lagi di komitmen awal. Kalau misalkan balik lagi di komitmen awal, kalian tidak bisa melanjutkan hubungan ini, lebih baik butuh berikan waktu untuk diri kamu atau diri dia untuk berpikir sejenak. Dan ketika berpikir sejenak, ambil sebuah keputusan apakah mengakhiri atau tidak. Tentang sinkronisasi kamu dengan dia, memang paling besar ya, dia frekuensinya jauh lebih di bawah. Jadi kalau sahabat kebahagiaan pengen bantuin dia untuk dia maju, maka berilah kebahagiaan untuk dirinya dia. Ketika dia berada di level ketidakbahagiaan, sahabat kebahagiaan lagi di atas, itu untuk menyatukannya susah. Buatlah hubungan kalian menjadi semakin bahagia dengan cara menghargai satu sama lain. Dengan cara apa? Sahabat kebahagiaan ini jangan selalu merasa bahwa aku nggak mampu. Kamu tuh mampu. Kalau misalnya kamu masih punya cinta dan sayang sama dia, kamu pengen naikin frekuensinya dia agar lebih bahagia, maka lakukanlah. Tapi kalau kamu nggak bisa, doakanlah saja. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan itu tidak negatif thinking dari dia. Nanti justru negatif thinkingnya ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu, dan kemudian dinaikkan ke semesta merekam itu semua, nanti dia menjadi tidak bahagia. Padahal kamu sama dia tuh masih menyimpan sebuah gairah, yaitu ketertarikan. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin untuk kartu yang berwarna putih di sini. Yang pertama di sini ada kartu 8 pedang masuk ke energinya Gemini, ada The High Priestess masuk ke Cancer, ada kartu 10 tongkat, ada Sagittarius, 5 pedang ini masuk ke energinya Aquarius, ada kartu Knight of Cup. Oke, Knight of Cup ini adalah elemen air ya sahabat kebahagiaan. Untuk elemen airnya paling kuat ini adalah Pisces. Pisces terdekatnya adalah dekan pertama, dekan kedua. Dekan pertamanya Februari tanggal 19 sampai akhir Februari. Dekan keduanya itu 1 Maret sampai dengan 10 Maret. Lalu transisinya ini adalah transisinya Aquarius sebagai Aquarius dekan ketiga, yaitu Februari tanggal 9 sampai dengan 18 Februari. Ada The Emperor. Emperor ini masuk ke energinya Aries. Lalu di sini ada kartu 4 pedang masuk ke energinya Libra. Ada kartu King of Pentacle yang masuk ke energinya Taurus. Ada kartu 4 cup ini masuk ke energinya Cancer. Ace of Pentacle, sang raja dan ratu dari permasalahan ini adalah Taurus, Capricorn, dan juga Virgo. Lalu Kevin akan cek juga dari inisial namanya. Ini Kevin menggunakan anak-anak tengkorak. Ini mungkin anaknya Elizabeth ya. Ini tengkorak Kevin di sini namanya Elizabeth. Oke. Ada energi apa? Yang pertama di sini ada huruf M, M untuk mama. Ada huruf G untuk Gama, lalu ada huruf K untuk Korea. Ada huruf V untuk Viera, Korea, Viera. Lalu selanjutnya di sini ada huruf H untuk hotel, ada huruf Z untuk zero, ada huruf L untuk Luna. Selanjutnya di sini ada huruf T untuk Tango, ada huruf P untuk Papa, ada huruf W untuk Woman, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf Y untuk Yama, ada huruf D untuk Delta, ada huruf N untuk Nano, dan yang terakhir di sini ada huruf F untuk Fanta. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya untuk sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kalian, dan kuncinya satu, kebahagiaan sejati itu datangnya dari mana? Kebahagiaan itu datangnya dari pikiran kita sendiri. Selalu ciptakan positive vibe di dalam pikiran kita, tingkatkan terus positive vibe di dalam pikiran kita agar frekuensi kita itu jauh lebih tinggi, frekuensi kebahagiaan kita jauh lebih tinggi. Ketika seseorang lebih bahagia, maka yang namanya sebuah
keikhlasan hati untuk menerima segala sesuatunya ada. Dan ketika sahabat kebahagiaan sudah bahagia di situ, maka akan menebarkan sebuah cinta kasih ke segala umat ya. Oke, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen bahan personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar ya. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.